Yo, welcome back to Kampus Tekno. So, hari ini kita bakal nge-review salah satu produk dari SP. Gue bakalan unboxing plus nge-review juga produk dari SP ini yang masih masuk golongan untuk consumer. Jadi bisa lo bayangin produk ini mungkin masih bisa dibilang lo budget ataupun ya budgeting lah ya untuk ya seri-seri yang ada di HP sekarang ini. Dan barangnya adalah PCIO. PCIO seri 22DF1004D. Nah, PCIO ini tergolong, bisa gue bilang ini tergolong IO budget karena memang nggak terlalu overpriced juga untuk harganya. Range harganya itu di sekitaran harga 8,5 sampai ya 9 jutaan kayaknya ya, 9.500.000 gitu loh. Nah, ini adalah PC yang banyak banget dicari orang juga, PCIO, karena kenapa? Kayak yang lo tahu, PCIO sendiri itu udah nggak perlu namanya CPU dan nggak perlu space yang terlalu besar. Kayak gimana barangnya, langsung kita lihat aja. Let's go. Nah, gue bakal bongkar di sini. Jadi di sini ada apa aja sih? Set. Oke, pertama apa yang lo bakal dapetin yaitu salah satunya adalah keyboard, guys. Di sini jadi ada, ini bukannya keyboard, ini mouse sama charger. Ini ada charger dari SP, charger kabel, lalu lu bakalan dapet adaptor juga sama kabelnya, kabel power dan adaptor. Ini adaptor 65 watt. Dan lalu ada, wah ini susah guys, dibuka dulu. Ini busa-busanya dan ini ada keyboardnya. Nah ini baru keyboard. Oke, ini keyboard standar dengan kabel tentunya. Tapi keyboard kayak gini ya udah cukup nyaman sih sebetulnya untuk ngetik-ngetik. Walaupun kalau gue pribadi lebih suka keyboard yang agak lebih ke dalam gitu touchnya, sedangkan ini lebih nonjol gitu. Tapi kalau untuk administrasi ya it's enough sih. Oke, lanjut kita ke unitnya langsung. Kita ambil dulu. Ups. Wow. Ini udah nggak ada lagi ya, kosong. Jadi kita langsung taruh ke bawah aja. Hah. Dan ini adalah unitnya. Ini PCIO 2241F ya tadi. Seri berapa sih? Gue lupa lagi. 22DF1004D. Oke. Kita akan lihat first impressionnya pas kita buka ini PC. Yo, ada. Well, bisa kalian lihat is simple as cuman monitor doang yang berukuran 21,5 inch. Totalnya sebetulnya 22 karena makanya seri 22. Tapi untuk layarnya sendiri ini itu ukurannya 21,5. Nah, apa sih keunggulan sebetulnya kenapa banyak orang lebih milih I/O dibandingin laptop? Padahal kalau seri untuk mikir mobilitasnya, padahal sebetulnya sama aja gitu kan, laptop bisa dibawa kemana-mana, ini pun juga sama sebetulnya karena beratnya pun cuma 5,7 kilo aja, nggak lebih dari itu gitu loh. Jadi kenapa orang banyak milih I/O? Pertama, kalau soalnya di segi bisnis, misal
misalnya lo punya bisnis yang bergerak kayak misal di bidang project gitu kan, lo ada project pembangunan, desain interior ataupun apa gitu yang memang mengharuskan lo nomaden gitu, nggak stay di satu kantor gitu kan. Tapi kalau misalnya lo laptop mungkin terlalu kecil untuk buat ngedesain. Jadi lo butuh sesuatu hal ataupun layar yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan lo gitu. Nah, jadi biasanya orang lebih memilih I/O ini gitu kan, karena ini bisa lebih mobile juga, nggak terlalu ribet, lo nggak perlu bawa CPU, nggak perlu bawa power supply gitu-gitu, ataupun kabel-kabel yang lebih besar, karena di PC itu biasanya pasti ada CPU yang ukurannya cukup besar, ada kabel powernya, ditambah lo mesti bawa keyboard sama mouse juga gitu kan, ditambah mungkin ada peripherals lainnya di dalam PC lo tersebut gitu loh. Nah, sedangkan ini udah lengkap gitu, kayak sebetulnya fiturnya hampir sama kayak laptop. Kayak misal di sini lo udah ada port, bisa lo lihat. Nah, di sini ada portnya itu, pertama ada port USB, ya. Di sini ada port USB 2, 1, 2. Oh sorry, port USB-nya ada 4. Jadi ada 4 port USB, 1, 2, 3, 4. Lalu ini ada port power. Ini port HDMI. No, it's not HDMI. Ya, ini HDMI RJ45. Terusnya ada port jack 3,5 mili untuk audio. Dan di sini ada port untuk locking. Jadi kalau misalnya ini mau di display ataupun ditaruh buat jadi pajangan, ini bisa dikasih kayak lock gemboknya yang memang khusus untuk barang-barang elektronik. Kayak lo biasa ke Harko, Mangga 2 atau kemana, pasti laptopnya ada lockingnya kan, ada kayak rantainya. Nah itu, ini di sini ditaruhnya. Lalu di sini sendiri ada DVD RW. Jadi kalau ini dipencet taruh keluar. Dan untuk tombol powernya sendiri di sini. Dan yang terakhir, fitur yang sebetulnya paling gue suka yaitu adanya webcam di sini. Jadi ketika lo pengen nyalain webcam ataupun pengen nyalain camnya, itu lo tinggal masuk ke apps-nya aja di camnya, lalu ini bakalan keluar sendiri. Nah, oke. Untuk material bodinya sendiri ini semuanya totally plastik, jadi nggak ada yang berbahan metal kecuali di kakinya ya. Kayak bisa lo lihat, kakinya ini baru bahan metal, tapi ini untuk bodinya sendiri ya ini plastik semua guys. Jadi kayaknya nggak ada yang spesial untuk material bodinya. Dan di sini sepanjang ini ke audio. Untuk spesifikasinya sendiri, I/O ini udah dibanderol sama Intel Core i3 1115G4 kalau nggak salah. Bentar gue cek, I will make sure. Ya betul, 1115G4. Jadi untuk prosesornya udah pakai Intel Core i3 1115G4. Untuk RAM-nya lo bakalan dikasih RAM 4GB plus SSD 512GB NVMe. So untuk displaynya sendiri ini the panelnya IPS dengan resolusi 1920x1080 FHD dan 250 nits. Jadi untuk melihat gambar gitu kan, untuk ngelihat draft gambar atau blueprint, ini udah cukup cocok karena memang diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau untuk ngedraftnya sendiri habis itu lo ngerender, gue rasa masih kurang cocok, karena kalau misalnya lo pengen ngegambar dan ngerender tentunya harus memakai device-device yang udah ada VGA-nya ya kan. Nah ini sendiri masih belum ada VGA integratednya, misalnya kayak dari Nvidia ataupun AMD, masih dari Intel Iris atau UHD ini ya, pakai Intel UHD grafik. Nah, so ketika lo beli ini juga udah dibundling dengan OS Windows 11 Home plus OHS atau Windows Office Home Student 2019. Jadi total di paket lengkap buat I/O yang seharga 8.500-an sampai 9 juta. Lo bisa cek juga di websitenya udah untuk mastiin harga yang gue sebutin bener apa enggak. Nah selain itu pun lo pasti tadi udah ngeliat juga pas di gue unboxing, di sini juga udah ada keyboardnya. Lo pasti dapat keyboard, udah dapat mouse juga tadi. So udah habis lo beli tinggal pakai, tinggal lo run. Oke. So segitu aja gue rasa untuk review HP I/O ini ya. Kalau mau berminat lo bisa langsung kunjungi websitenya SMC, lo bisa tanya-tanya ke situ langsung dengan telemarketingnya Surya Mandiri Komputer. Oke, linknya ntar gue taruh di bawah, ada link free di situ. Ada WhatsApp, ada IG,
ada Facebook, bahkan ada TikTok untuk melihat konten-konten yang lainnya. Alright, so I think it's enough. I will see you in the next video. Gue Diki, I'm out. Ciao.